Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Kawan-kawan yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ke teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil dan juga akademisi Tolak Omnibus Law, di mana saya diberikan kesempatan untuk memberikan kuliah bersama rakyat, begitu ya. Kuliah bersama rakyat yang kemudian membahas terkait dengan klaster norma yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Kedua, saya dalam kapasitas ini akan memberikan terkait dengan materi-materi yang berkenaan dengan klaster administrasi pemerintahan yang seperti Haikal bilang tadi. Sebelum saya masuk ke materi yang ingin saya sampaikan, saya ingin kemudian refresh kembali ya, bahwa memang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebetulnya semakin banyak kemudian yang menolak begitu. Mulai dari kalangan akademisi, masyarakat, praktisi, dan juga kawan-kawan masyarakat sipil sebetulnya. Dan memang sejatinya undang-undang ini menuai polemik dan juga kontroversi seperti itu. Nah, memang dari segi konsep aturan peraturan perundangan, memang Undang-Undang Cipta Kerja ini menuai masalah yang sangat besar sekali. Bahkan kalau saya ingin menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini menuai banyak sekali konflik-konflik norma, mulai dari secara formil maupun secara material. Karena begini, dia dikatakan sebagai omnibus law, Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena kemudian menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang yang dikenal dengan istilah omnibus bill itu. Nah, dari seluruh norma yang kemudian digabungkan, ada satu norma yang kemudian dinilai menjadi hal yang penting untuk kemudian dinormakan. Salah satunya yaitu norma tentang administrasi pemerintahan. Memang secara hukum, persoalan administrasi pemerintahan menjadi suatu hal yang penting untuk dimasukkan, apalagi ini bicara dalam hal pelayanan publik, karena dari segi penamaan dari undang-undang ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja, artinya bagaimana kemudian memberikan pelayanan publik kepada masyarakat seperti itu. Tapi kalau kita melihat secara detail, baik itu dari aspek formil dan juga material, Undang-Undang Cipta Kerja ini kalau boleh saya menyampaikan, Undang-Undang ini cacat yang sifatnya sangat paripurna sekali. Kenapa dibilang paripurna? Karena sepanjang sejarah, mungkin inilah undang-undang yang sangat banyak masalah dan juga menjadi hal yang selalu ditentang oleh masyarakat hingga hari ini, dan sekarang ada lagi pengujian di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita melihat mungkin di kuliah bersama rakyat sebelumnya juga sudah banyak membahas bahwa problem formil dari Undang-Undang Cipta Kerja itu dari proses pembentukan peraturan perundangan masih kemudian tidak mengakomodir, pertama terkait dengan partisipasi masyarakat, tidak transparan, lalu kemudian melaksanakan pembahasan pada saat pandemi dan segala macamnya. Artinya adalah ketika pemerintah hendak membentuk sebuah undang-undang, mereka saja kemudian tidak taat kepada aturan formil dalam pembentukan peraturan perundangan tersebut. Karena dalam aspek formil, pembentukan peraturan perundangan itu secara formil merupakan jantung dari sebuah norma. Karena sebelum norma itu kemudian dinormakan dalam bentuk sebuah undang-undang, dia harus kemudian dianggap legal dulu secara formilnya. Nah, sehingga penting untuk kemudian untuk kemudian menyelaraskan dalam proses pembentukan peraturan perundangan itu sesuai dengan azas-azas umum pembentukan peraturan perundangan yang baik. Nah, selain cacat formil, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga dinilai cacat material. Kenapa dibilang cacat material?
pertama memang ini adalah merupakan suatu hal yang baru bagi dunia hukum terkait dengan konsep Omnibus Law ini. Tapi kemudian meskipun ini hal yang baru, tapi kompleksitas norma yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini justru banyak yang melanggar konstitusi. Kenapa dibilang banyak melanggar konstitusi? Karena materi muatan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut ya banyak yang kemudian bertabrakan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, lalu menabrak yang namanya konsep birokrasi yang efisien, baik dan juga melayani itu, termasuk juga merusak lingkungan. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri sudah sengaja kemudian mengotak-atik sistem hukum Indonesia sehingga melahirkan norma yang sifatnya cacat secara paripurna ini. Nah, memang kalau kita melihat dari segi tujuannya, bahwa tujuan utama dari dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja sendiri kan bagaimana agar tercipta kemudahan dalam berusaha. Sehingga ada keinginan pemerintah ya karena ini merupakan inisiatif dari presiden untuk kemudian melakukan pemangkasan terhadap birokrasi, melakukan penataan terhadap regulasi yang kemudian dianggap sangat obesitas seperti itu. Nah, karena dilihat ada problem yang ada pada hari ini terkait dengan kemudahan berinvestasi tersebut. Dalam hal ini adalah birokrasi yang berbelit-belit, lalu regulasi yang sangat banyak sekali, lalu muncullah kemudian inisiasi untuk membentuk konsep Omnibus Law ini. Tapi kemudian konsep Omnibus Law yang dibentuk itu seakan dilakukan secara tergesa-gesa. Kita banyak melihat bahwa banyak sekali versi yang muncul di tengah publik yang kemudian publik menganggap ini undang-undang dibentuk untuk siapa? Apakah ini betul-betul dibentuk untuk masyarakat atau dibentuk hanya untuk segelintir orang saja? Nah, dan itu nyata terjadi, sehingga kita bisa mengatakan bahwa undang-undang ini sangatlah cacat secara prosedur dan juga cacat secara substansinya. Nah, karena kita melihat bahwa tujuan esensialnya adalah kemudahan berusaha, tentu pemerintah ingin kemudian melakukan pemangkasan terhadap apa-apa saja yang kemudian menjadi hambatan-hambatan selama ini. Ya, mungkin salah satunya adalah problem terkait dengan birokrasi yang berbelit-belit. Karena kita mengetahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas daripada itu. Tapi bukan salah satu jalan kemudian untuk melakukan konsep Omnibus Law ini sebagai upayanya. Banyak hal lain sistem yang mungkin bisa dilakukan dalam rangka percepatan terhadap kemudahan berusaha tersebut. Tapi kemudian bukan kemudian melakukan penabrakan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, merusak lingkungan, dengan melakukan kemudahan terhadap perizinan tersebut. Nah, namun hal itu kemudian abai pada analisis mengenai kapasitas kelembagaan dan problem pemerintahan pada aktor birokrasinya. Nah, justru Undang-Undang Cipta Kerja ini juga merupakan bahagian dari inisiatif pemerintah untuk kemudian mengutak-atik hukum itu sendiri. Kita mengenal ada Undang-Undang Minerba, ada Undang-Undang KPK, dan juga ada Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian menjadi hal yang selalu ditolak oleh masyarakat. Ini merupakan bahagian dari bagaimana kemudian konsep oligarki itu mulai dibangun oleh pemerintah dan juga DPR, sehingga substansi dari norma yang ada di dalamnya justru kemudian dimasukkan. Lalu yang ketiga, kenapa tujuan dari undang-undang ini juga menuai masalah? Karena ini menganggap bahwa membuat aturan baru tanpa mengubah kapasitas pelaksana peraturan akan bisa menyelesaikan masalah. Padahal ketika kemudian pemerintah ingin melakukan reformasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut untuk melakukan kemudahan berusaha, itu tidak bisa kemudian menyelesaikan masalah. Bahkan ini juga akan berpotensi menimbulkan masalah baru. Nah, masalah baru inilah yang kemudian akan coba kita lihat satu persatu dalam aspek administrasi pemerintahan hari ini.
kita mengenal bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri ada 11 klaster yang didesain oleh pemerintah. Salah satu klaster terpenting di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena tujuannya adalah untuk kemudahan berusaha, tentu administrasi pemerintahan dianggap sebagai sebagai kendaraan bagaimana tujuan itu bisa tercapai. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri ada administrasi pemerintahan masuk ke dalam klaster ke-7, di mana ada 4 bidang yang kemudian difokuskan. Pertama adalah soal penataan kewenangan, yang kedua soal NSPK, norma, kriteria dan juga prosedur, lalu diskresi dan sistem dan dokumen elektronik. Nah, keempat hal ini kalau kita buka satu persatu, pasal 174, 175 Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat jauh dari sangat jauh dari harapan masyarakat dan tidak pro terhadap kepentingan administrasi pemerintahan yang sudah digagas oleh the founding fathers kita. Kita akan coba lihat satu persatu. Saya dalam pembahasan ini mencoba untuk melihat paparan yang pernah disampaikan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, ya. Dia menyatakan di dalam klaster 7 itu bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan. Memang ini secara konstitusional memang telah diatur secara spesifik seperti itu. Nah, tapi ada hal-hal di dalam administrasi pemerintahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang justru memiliki tidak sesuai dengan nilai-nilai ataupun aspek-aspek hukum, khususnya aspek hukum administrasi dan pemerintahan. Misalnya soal Presiden berwenang membatalkan perda ini dulu, ya, kalau saya mengambil paparan dari Kemenko waktu itu. Lalu pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh profesi ahli, NSPK bersifat standar dan mengacu kepada best practice. Dan yang paling lucu di sini adalah Presiden kemudian menarik kewenangan yang ada di daerah untuk kembali kemudian diatur oleh Presiden sebagai pemerintah pusat. Nah, artinya adalah ada inisiatif pemerintah yang dianggap menciderai nilai-nilai desentralisasi yang telah dibangun di dalam konstitusi kita pasal 18. Memang sejatinya Presiden dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, tapi tetap saja kita harus melihat pasal lain yang ada di dalam konstitusi tersebut yang menyatakan bahwa kita mengenal yang namanya pembagian urusan pemerintahan daerah dan juga pembagian kewenangan. Artinya adalah Presiden tidak bisa jalan sendiri, harus ada pembagian urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, karena itulah nilai yang terkandung di dalam konsep otonomi daerah itu sendiri. Nah, jika kita lihat misalnya, saya mengidentifikasi ada 4 masalah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan ini. Pertama adalah soal kewenangan Presiden dan juga pemerintahan daerah. Jika kita lihat pasal 174 Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, atau pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan undang harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden. Nah, ada kata-kata harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden. Hal ini adalah mengintrodusir bahwa Presiden kemudian ingin mengambil alih kewenangan yang selama ini ada di daerah, ya, terkait dengan proses perizinan, baik itu proses perizinan yang ada mungkin di bidang kehutanan, di bidang perkebunan, ya. Lalu dalam rangka untuk melakukan kemudahan berusaha ini dan juga berinvestasi ini, karena Presiden mungkin menganggap bahwa persoalan yang banyak terjadi itu adalah terjadi di daerah, mungkin terkait dengan berbelitnya birokrasi, kemudian Presiden dalam hal untuk mengefisiensi waktu, kemudian Presiden ingin menarik kewenangan tersebut ke pusat. Nah, ini kan
pemerintah bertujuan untuk melakukan untuk melakukan reformasi terhadap hal itu dalam rangka melakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi pemerintah sendiri rela untuk menabrak hal yang penting yang sebetulnya telah diamanahkan dalam konstitusi, yaitu pembagian urusan pemerintahan daerah. Parahnya, di dalam pasal 174 ini, itu tidak disertai dengan penjelasan. Artinya adalah ini betul-betul memang kudeta presiden saja yang menginginkan agar seluruh kewenangan yang ada di daerah kembali kepada presiden. Dan ini tentu saja akan menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya eksistensi dari desentralisasi dan juga otonomi daerah itu sendiri. Nah, coba kita lihat secara seksama ya. Kenapa pasal 174 itu muncul? Tentu kita harus melihat dari politik hukumnya, lahirnya subklaster tentang penataan kewenangan ini. Saya lagi-lagi kemudian mengambil paparan yang disampaikan oleh Kemenko Perekonomian pada waktu itu, pada waktu bulan Oktober, di mana dalam hal penataan kewenangan ini yang dulunya secara yuridis dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa ketika pemerintah ingin melakukan penyelenggaraan pemerintahan terhadap urusan pemerintahan daerah harus ada yang namanya NSPK. Ya, NSPK. NSPK ini dianggap sebagai norma, standar, prosedur dan juga kriteria sebagai aturan ataupun pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, tapi kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja hari ini, NSPK yang dulunya dikeluarkan oleh menteri berkaitan dengan urusan di bidang urusannya masing-masing, misalnya di bidang PU ya, atau di bidang kehutanan, maka Kemen LHK yang kemudian mengeluarkan, di bidang kesejahteraan sosial mungkin ada menteri sosial yang mengeluarkan, itu kemudian dikeluarkan oleh melalui menteri. Tapi kalau dibaca pasal 174 tadi, NSPK sendiri menjadi kewenangan presiden untuk mengeluarkan kepada pemerintah daerah sebagai pedoman. Artinya di sini adalah presiden ingin betul-betul mengambil seluruh apa yang ada di dalam kewenangan yang ada di daerah untuk kemudian diaturnya kembali oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan. Nah, jika kita melihat misalnya mungkin NSPK ini sebetulnya hal yang paling penting ya di dalam dalam pembagian urusan pemerintahan, karena ini dianggap sebagai upaya untuk menyinergikan hubungan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah oleh kementerian ataupun lembaga, dan NSPK ini dikeluarkan dalam bentuk peraturan menteri yang dikeluarkan oleh kementerian yang bersangkutan berkaitan dengan kesejahteraan sosial ini. Nah, lalu kenapa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ingin mengubah kembali agar presidenlah yang kemudian berwenang untuk mengeluarkan hal itu? Nah, ini kan memunculkan tanda tanya besar. Ya, memunculkan tanda tanya besar, apa motif presiden kemudian mengambil alih semuanya sehingga itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, jika kita melihat tujuan presiden agar kemudian investasi semakin banyak masuk ke Indonesia. Tapi persoalannya bukan di sana sebetulnya. Persoalannya bagaimana kekuasaan yang ada di kekuasaan internal ke presiden itu bisa lebih besar lagi. Karena presiden mungkin menganggap bahwa pemerintah daerah hari ini mungkin belum bisa untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, memberikan kemudahan berinvestasi kepada investor. Tapi apakah presiden juga bisa menjamin bahwa dengan dipindahkannya kewenangan yang ada di daerah, kemudian diambil alih oleh presiden, bisa kemudian memberikan dampak yang cukup baik bagi Indonesia dalam kebijakan berinvestasi? Nah, ini tentu memunculkan pertanyaan. Nah,
yang dikhawatirkan sebetulnya di dalam NSPK yang diambil alih oleh presiden, kekuasaan presiden ini, ya, tentu akan ada pemusatan kekuasaan yang berlebihan, ya, kepada presiden. Artinya adalah hanya kekuasaan yang ada di dalam internal kepresidenan lah yang kemudian berwenang. Tentu ini akan memperbesar potensi penyalahgunaan kewenangan yang ada di lingkungan istana kepresidenan. Nah, ini lagi-lagi tentu saja akan menyuburkan praktik korupsi yang ada di pemerintah pusat. Yang dulunya mungkin kita khawatir bahwa potensi korupsi itu ada di daerah, tapi jika kita melihat substansi ataupun norma yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terutama administrasi pemerintahan ini, jika pemusatan itu berada di presiden, maka ini pasti ada niat jahat dari kekuasaan internal kepresidenan untuk melakukan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan terhadap hal itu. Nah, itu masalah pertama terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masalah kedua adalah terkait dengan diskresi pejabat pemerintahan. Mungkin ini sudah banyak juga dibahas oleh beberapa para ahli, ya. Memang salah satu instrumen pemerintahan di dalam hukum administrasi itu adalah peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan ini dianggap sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh badan ataupun pejabat tata usaha negara untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan juga efisien. Nah, tapi tentu saja mengacu ke dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014. Setiap diskresi itu tentu ada batas koridor yang harus wajib dipatuhi. Tidak bisa kemudian hanya berlandaskan fresh emission saja, kemudian kita bisa melakukan tindakan. Tidak bisa. Meskipun secara etimologis, konsep diskresi itu dianggap sebagai konsep yang kewenangan yang diberikan kepada badan ataupun pejabat tun untuk menilai ataupun mempertimbangkan sesuatu yang mana kemudian diadopsi dalam bidang pemerintahan, ya. Artinya adalah badan-badan administrasi negara untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan itu tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Meskipun secara teoritik diskresi dianggap sebagai sebuah upaya sebagai upaya kewenangan bebas pemerintah untuk melakukan keputusan ataupun tindakan pemerintahan, meskipun tidak ada undang-undang yang mengaturnya untuk mengisi kekosongan hukum, tapi tetap saja dia harus dilandasi pada koridor-koridor hukum yang jelas. Nah, itulah yang kemudian direduksi oleh Undang-Undang Cipta Kerja hari ini. Kita coba melihat sebelum saya membahas diskresi kembali, kita coba lihat perbandingan antara Undang-Undang 30 2014 dengan pasal 24 dengan pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di dalam pasal 24 Undang-Undang 30 tahun 2014 ada sebanyak 6 syarat bagi pejabat pemerintahan dalam menggunakan diskresi. Tapi kemudian pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ada satu syarat yang kemudian direduksi pun dihilangkan. Syaratnya itu adalah yang dihilangkan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya adalah pejabat pemerintahan kalau kemudian ingin menggunakan diskresi bertentangan, ya, secara logika kan kita bisa menyimpulkan bahwa ketika pejabat pemerintah ingin menggunakan diskresi, pemerintah boleh saja kemudian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, kan gitu. Kalau kita baca secara legalistik formalnya. Nah, itulah yang kemudian kita takutkan, ya. Itulah yang kemudian kita takutkan bahwa jika kemudian ruang diskresi itu diberikan seluas-luasnya bagi pejabat pemerintahan, ya, potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintahan juga akan semakin besar. Dan ini potensi
korupsinya juga akan semakin besar. Nah, makanya di dalam poin ini saya menyampaikan bahwa secara konsep undang-undang administrasi pemerintahan itu, kontrol yang tercipta itu adalah dengan menaikkan perizinan penggunaan diskresi ke atasan secara langsung. Nah, artinya adalah presiden sebagai atasan tertinggi tidak akan memiliki kontrol lagi dalam penggunaan diskresi. Karena kewenangannya itu telah didapatkan oleh presiden. Siapa lagi yang kemudian bisa mengawasi presiden dalam penggunaan diskresi. Begitupun penggunaan diskresi oleh menteri. Karena satu-satunya kontrol terhadap penggunaan diskresi menteri ialah presiden. Jadi sulit kemudian ketika pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan perizinan, lalu substansinya tersebut merugikan masyarakat dan juga bertentangan dengan peraturan perundangan, ini kemana? Bagaimana upayanya lagi? Ya. Nah, artinya adalah ruang diskresi yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja hari ini sangat besar sekali dan berpotensi untuk disalahgunakan oleh presiden dan juga kekuasaan eksekutif. Tatkala presiden telah berkehendak, dengan sendirinya diskresi itu pasti akan berjalan walaupun dengan tujuan yang tidak benar. Saya bilang seperti itu. Disitulah letak semakin berbahayanya penumpukan kekuasaan di presiden itu sendiri. Nah, itu yang sangat berbahaya sekali jika poin tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan itu dihapus melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tentu ada dua hal yang kemudian muncul ya, bahaya kekuasaan tersentralisasi ini. Pertama adalah memunculkan kelompok-kelompok kepentingan tertentu di seputar pengambil keputusan, ya, yang tentu saja adalah lingkungan istana kepresidenan, dan tentu ini akan menyuburkan upaya oligarki untuk mengamankan dan memperluas kekuasaan. Seperti yang dibilang di awal tadi bahwa memang undang-undang ini bukanlah undang-undang yang menciptakan lapangan kerja, tapi kemudian menciptakan lapangan untuk investor. Karena ini betul-betul untuk menyuburkan upaya oligarki. Dan secara substansial undang-undang ini memang undang-undang yang berpihak kepada investor, bukan kepada masyarakat ataupun buruh. Dan yang kedua, bahaya kekuasaan tersentralisasi ini, tentu ini akan berpotensi besar untuk luput melihat konteks lokalnya. Dan ini akan berseberangan dengan semangat desentralisasi dan juga otonomi daerah yang telah digagas selama ini sejak zaman reformasi. Masalah ketiga ini kita melihat bahwa yang di dalam bahwa undang-undang administrasi pemerintahan merupakan hukum acara formil dalam peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi. Tapi kemudian ada satu pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang semakin memperkecil ruang gerak masyarakat untuk menggugat ke PT UN. Tapi sebelum itu ada perubahan terhadap hukum acara di dalam peradilan tata usaha negara itu, yaitu perubahan pengaturan fiktif positif. Pasal 53 ayat 2 di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu menyebutkan jika ketentuan peraturan perundangan tidak menentukan batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan atau pejabat pemerintahan. Jika kita melihat di dalam undang-undang yang lama, Undang-Undang 30 2014, fiktif positif ini kalau diartikan keputusan fiktif positif ini secara sederhana didefinisikan bahwa ketika orang ataupun badan hukum perdata ingin mengajukan permohonan kepada badan ataupun pejabat tun, ya, lalu kemudian badan atau pejabat tun tidak menghiraukan ataupun mengabaikan permohonan tersebut, maka dalam waktu 10 hari kerja permohonan tersebut dianggap sah secara hukum. Nah, tapi kemudian di pasal 53 ayat 2 dengan diubahnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, waktunya kemudian disingkat menjadi 5 hari kerja. Ya, pasti kita mengamini lagi-lagi
alasannya pastilah untuk efisiensi ya, untuk efektivitas dan segala macamnya. Tapi kita perlu melihat dampak yang terjadi ke depannya ini. Justru kalau kemudian waktunya itu dipersingkat menjadi 5 hari, ini tentu saja akan memunculkan persoalan baru dan menyimpan bom waktu yang tidak sederhana. Karena ini akan membuka kemungkinan dipersoalkan di peradilan tata usaha negara. Tapi persoalannya adalah terletak pada di sini bahwa penetapan PT-UN ya dengan kemudian diperkecilnya waktu menjadi 5 hari kerja, dihilangkan ketentuan mengenai penetapan PT-UN. Artinya adalah ketika permohonan itu diajukan oleh pemerintah, diajukan oleh orang ataupun badan hukum perdata kepada pejabat yang bersangkutan, lalu pejabat diam, maka itu dianggap permohonan itu dikabulkan. Nah, tapi persoalannya kembali bahwa PT-UN tidak diberikan ruang untuk menetapkan ketika permohonan tersebut dianggap tidak dikabulkan. Ya, artinya adalah kepastian hukum ataupun upaya masyarakat, upaya pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum di jalur peradilan tata usaha negara menjadi tidak ada lagi. Tidak ada upaya hukum lagi seperti itu. Karena tidak ada norma yang kemudian menjelaskan terkait dengan hal ini ketika keputusan fiktif positif itu diatur di dalam norma cipta kerja itu sendiri. Ini karena pejabat yang tidak mengeluarkan keputusan dalam 5 hari, yang sebelumnya dipaksa untuk mengeluarkan keputusan melalui penetapan tun, menjadi tidak memiliki paksaan hukum lagi untuk mengabulkan atau mengeksekusi permintaan warga negara. Nah, artinya tidak ada lagi upaya hukum ataupun keinginan dari warga ataupun masyarakat untuk menguji kembali ke peradilan tata usaha negara. Ini yang sangat kita khawatirkan bahwa ketika keputusan ataupun tindakan pemerintahan tersebut merugikan masyarakat, akibat tindakan pemerintahan tersebut, tapi ruang bagi masyarakat untuk menggugat kemudian tidak diperkenankan. Nah, ini kan sangat disayangkan sekali dan bertentangan dengan konsepsi negara hukum, yaitu dibentuknya peradilan administrasi di negara, dalam sebuah negara. Dan persoalan yang keempat dan yang terakhir ini ya, bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri terkait dengan administrasi pemerintahan, ternyata ada masalah di dalam norma ini, khususnya terkait dengan penguatan keputusan kedudukan elektronik. Memang di dalam Undang-Undang 30 2014 ada ruang bagi badan ataupun pejabat tun untuk menggunakan keputusan bersifat elektronik. Tapi kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja diberikan ruang yang seluas-luasnya. Artinya dilakukan penguatan terhadap hal itu. Nah, di sini saya buat bahwa penguatan kedudukan keputusan elektronik melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebenarnya ini memberikan kemudahan. Memang ini memberikan kemudahan ya, karena mempercepat alur birokrasi ya, dan juga dapat memberikan dan juga menjamin terhadap transparansi informasi kepada masyarakat ya. Tapi kalau kita lihat dampaknya juga, jika ini diberikan seluas-luasnya kepada pemerintah untuk melakukan keputusan yang sifatnya elektronik ini, kita tidak pernah tahu di lapangan nanti, maka ini akan berhubungan dengan informasi, berhubungan dengan sistem, dan ini akan sangat rentan terhadap masalah seperti itu. Terutama adalah soal keamanan, sistem autentifikasi, dan juga permasalahan teknis lainnya jika kemudian ini dilakukan oleh pemerintah. Dan kalau misalnya menggunakan elektronik, kadang masyarakat tidak dapat mengaksesnya. Kan ini juga bermasalah. Dan masyarakat tidak akan pernah tahu
bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini bertentangan dengan azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau tidak. Kalau kemudian diatur seluas-luasnya menggunakan keputusan elektronik seperti ini. Nah, mungkin itu saja poin yang saya catat dari kebobrokan dari norma-norma cipta kerja ini sendiri. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan nanti akan lebih menarik kalau kemudian persoalan ini kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ben. Jadi memang kalau misalnya dari penjelasan Bang Beni tadi banyak kemudian hal-hal yang menjadi baru ya, kita bisa melihat terutama NSPK dan sebagainya yang menurut saya itu merupakan pengaturan yang kemudian mereduksi nilai-nilai desentralisasi sebenarnya dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat gitu. Baik, mungkin kita langsung masuk saja kepada sesi tanya jawab kepada peserta, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya, baik itu di kolom chat maupun bertanya secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand, dipersilahkan. Baik, ini sudah ada dari penonton di YouTube yang bertanya dari Pak Agus Pribadiono, bagaimana menserasikan penarikan bidang perizinan dari daerah ke pusat supaya tidak terjadi kecurigaan daerah dengan pusat dalam rangka efektivitas perizinan. Mungkin itu pertanyaan pertama Bang Ben, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Baik. Ya, kita tidak bisa memungkiri ya bahwa ketika kewenangan tersebut dialihkan ke pusat yang sejatinya merupakan kewenangan daerah, itu kita tidak bisa memungkiri bahwa potensi penyalahgunaan kewenangan bisa terjadi. Bahkan di sektor-sektor yang paling strategis seperti sektor lingkungan, kehutanan, perizinan, perkebunan dan segala macamnya yang berhubungan dengan sumber daya alam, ini sangat berpotensi sekali untuk kemudian disalahgunakan seperti itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian mengurangi untuk kecurigaan kita terhadap bagaimana strategi agar kemudian kecurigaan kita terhadap pemerintah pusat itu bisa dilakukan. Pertama adalah saya ingin menyatakan bahwa kita pelibatan masyarakat terhadap hal itu harus diperluas kembali. Masyarakat tidak boleh abai terhadap hal ini, ya. Masyarakat harus kemudian mengkawal setiap kebijakan ataupun keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Pastilah kemudian ketika pemerintah ingin melakukan sebuah terobosan ataupun penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan di bidang perizinan, maka produk yang kemudian dikeluarkan adalah keputusan. Maka menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk mengkawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Apakah keputusan yang dikeluarkan berpihak kepada oligarki atau kemudian keputusan ini betul-betul memberikan dampak baik bagi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, diperlukan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal dan juga pengawas internal sendiri. Mungkin internal kita tidak bisa menjamin ya bahwa pengawasan internal yang ada di kekuasaan eksekutif bisa lebih independen. Tapi bagaimanapun itu, pengawas internal itu harus kemudian diberdayakan agar dia bisa bekerja dan juga bisa melihat sejauh mana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu berdampak baik untuk masyarakat. Dan menurut saya yang penting itu adalah bagaimana kemudian memperkuat aparatur pengawas eksternal hari ini. Seperti ombudsman. Saya kira ombudsman sudah sangat baik kemudian untuk mengawasi proses pelayanan publik yang ada di Indonesia hari ini. Termasuk pada saat kinerja dari staf khusus milenial yang
yang bertentangan dengan peraturan perundangan, kemudian ombudsman langsung kemudian menindaknya. Saya kira proses ini harus tetap jalan, ya. Ombudsman dan juga lembaga pengawas internal lainnya, mungkin di bidang keuangan, di bidang pelayanan publik, ya, seperti ombudsman dan juga BPK dan Badan Pemeriksa Keuangan, itu harus melihat sejauh mana pemerintah menyelenggarakan ataupun melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri sesuai dengan tujuannya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga saya kira adalah kita tidak bisa juga memungkiri yang namanya pengawasan yang dilakukan oleh DPR wajib untuk kemudian juga dilakukan. Ya. Tapi secara politik mungkin kita bisa agak pesimis terhadap hal itu, tapi tetap saja orang-orang yang ada di DPR tentu tidak semuanya kemudian mendukung Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Nah, oleh karena itu peran dari lembaga parlemen juga perlu ada untuk mengawasi setiap keputusan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Mungkin itu saja, Bro Haikal. Baik, terima kasih Bang Beni. Jadi memang kalau bisa kita melihat bahwa memang fungsi pengawasan ini sangat penting ya ketika dalam hal kemudian baik itu terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini maupun undang-undang lainnya, memang sebenarnya pengawasan adalah yang penting karena itu menjadi sebagai instrumen untuk pengendali seperti ya Bang, dalam setiap kebijakan yang kemudian diambil pemerintah, agar kebijakan-kebijakan itu pun kemudian tidak menyengsarakan atau tidak merugikan rakyat secara luas. Nah, namun ini Bang, kalau misalnya menurut Abang nih Bang, ketika banyak sekali kemudian, contohnya saya ambil satu terkait dengan izin lingkungan yang kemudian diubah menjadi kesesuaian lingkungan gitu Bang. Apakah kemudian secara hukum administrasi ini menjadi sebuah pergeseran yang mereduksi kewenangan pemerintah untuk dapat mengendalikan pembangunan atau pemanfaatan lingkungan gitu Bang, karena ada berubahnya nomenklatur yang awalnya izin. Kalau kita bisa memahami konsep dasar perizinan itu kan adalah izin diberikan kepada suatu hal yang sebenarnya dilarang namun dikecualikan oleh pemerintah gitu atas dasar alasan-alasan tertentu. Namun ketika itu tidak lagi bernama dengan izin, apakah kemudian itu masih bisa menjadi objek yang mengatur atau menghindarkan atau juga menjadi instrumen pemerintah untuk mengawasi pemanfaatan lingkungan gitu Bang, ketika nomenklaturnya berubah gitu? Karena menurut saya secara administratif itu cukup itu ya, ada implikasinya gitu ya. Menurut Abang gimana Bang? Ya, makasih Bro Haikal. Perubahan nomenklatur tentu akan mempengaruhi setiap kebijakan. Memang secara administratif, izin merupakan salah satu instrumen pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dan dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, izin terhadap lingkungan kemudian diubah nomenklaturnya. Bahkan AMDAL sendiri tidak ada lagi. Ya, karena ketika pemerintah ingin mengeluarkan izin terhadap lingkungan, kalau mengacu ke dalam undang-undang yang lama, Undang-Undang 3 2009, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, setiap izin itu harus ada kajiannya terlebih dahulu. Harus ada kajiannya terlebih dahulu. Kajiannya tentu saja dalam bentuk analisis dampak lingkungan itu. Nah, kalau kemudian pemerintah pemerintah sengaja kemudian untuk menghilangkan izin ini dan mengganti dengan nomenklatur lain, dengan berdalih agar untuk mempercepat alur birokrasi, untuk memangkas seluruh ritme-ritme yang kemudian menghambat penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah juga dianggap abai terhadap lingkungan. Ya, pemerintah dapat dikatakan juga abai terhadap lingkungan itu. Kenapa? Karena hanya kemudian dalam rangka berdalih terhadap kebebasan berusaha, lalu mempercepat investasi, dan berkorban dan pemerintah berkorban
menghilangkan izin dan juga mengabaikan persoalan lingkungan ini, saya kira ini tidak sesuai dengan amanat konstitusi pasal 28H 1945. Karena kita tidak bisa menjamin, sedangkan sudah ada izin saja masih muncul dampak-dampak lingkungan, apalagi kemudian izin kemudian dihapuskan. Ini justru akan memunculkan persoalan baru di jagat hukum lingkungan sejatinya, dan ini tentu saja akan memunculkan persoalan-persoalan lingkungan di kemudian hari, dan yang akan terdampak juga masyarakat juga gitu. Gitu sih, kan. Berarti memang ada implikasi tentunya ya Bang ya, dalam pengambilan kebijakan. Ada implikasi. Oke. Terus Bang, kalau misalnya Bang melihat dengan sistematika atau struktur pengambilan kebijakan yang kemudian kalau misalnya menurut Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat-sangat bisa dikatakan di bypass lah ya dari yang sebelumnya di alam undang-undang pra perubahan misalnya gitu. Itu kan ada banyak kemudian yang seperti yang Bang katakan tadi, masalah IMB misalnya, masalah AMDAL, itu kan kemudian banyak yang di bypass, yang tentu saja itu dapat mempengaruhi juga pengambilan kebijakan, terutama yang saya lihat adalah ketika kewenangan pengambilan kebijakan itu secara garis besar banyak ditarik dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat gitu Bang. Nah, apakah menurut Abang apa implikasinya dalam waktu dekat ini? Apa implikasinya kemudian terhadap terutama pemerintah daerah yang banyak kehilangan kewenangan, misalnya saja banyak sekali penetapan kawasan-kawasan yang kemudian itu bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, ada juga dengan nomenklatur proyek strategis nasional yang itu pengambilan kebijakannya juga berada di pemerintah pusat. Apakah kemudian ini bagaimana menurut Abang terhadap eksistensi pemerintahan daerah, karena ini sangat berhubungan juga dengan struktur vertikal pemerintahan gitu ya. Apakah kemudian pemerintahan daerah hari ini setelah adanya undang-undang ini kemudian memang sangat-sangat tereduksi dan kemudian tidak lagi memiliki kewenangan yang kuat untuk melindungi terutama lingkungan yang menjadi fokus kita juga di pergerakan gitu. Menurut Abang bagaimana Bang terhadap hal itu Bang? Ya, betul Kal. Memang dampak ketika pengambil alihan kewenangan ini sangatlah berdampak signifikan terhadap kewenangan pemerintah daerah ya. Dan kita mengenal bahwa pemerintah, yang namanya pemerintahan itu kan terdiri dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Karena banyaknya urusan yang ada di pusat lah kemudian dibagi kewenangan tersebut kepada daerah berdasarkan azas desentralisasi dan juga dekonsentrasi itu. Nah, tapi kemudian lambat laun pemerintah kemudian menarik kembali kewenangan tersebut sehingga semangat ataupun spirit desentralisasi itu kemudian mulai kendur lagi. Padahal ya sebelum di zaman reformasi kita kembali kepada era otonomi daerah, lalu di tahun 2020 kemudian esensi dari spirit otonomi daerah itu kembali mulai pudar seperti itu. Nah, tentu dampaknya pasti sangat signifikan sekali terhadap daerah. Pertama tentu dari segi pendapatan, yang tentu saja adalah setiap perizinan yang dilakukan tentu akan berdampak terhadap pendapatan dari daerah itu sendiri, terutama pendapatan asli daerah. Tapi kemudian kalau perizinan diambil alih oleh pusat, ya, yang notabene merupakan sumber daya alamnya itu terletak di daerah, tapi kewenangan menjadi kewenangan pemerintah pusat, tentu pendapatannya itu akan berpindah juga ke pemerintah pusat. Jadinya daerah akan semakin miskin seperti itu, akan semakin tertinggal. Nah, pemerintah pusat juga akan semakin menyuburkan praktik-praktik oligarkinya karena tidak ada lagi mekanisme pengawasan. Justru kemudian ketika daerah diberikan kewenangan untuk
untuk diberikan secara lebih besar. Kan tugas pemerintah pusat juga yang kemudian mengawasi, melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah tersebut. Tapi itu kemudian dilimpahkan seluruhnya ke pusat. Ini kan sama saja kemudian memberikan ikan ke memberikan makanan ke ikan yang sangat besar seperti itu. Nah, ini sangat disayangkan sekali ya kalau kemudian praktik ini mulai terjadi. Yang kedua tentu saja yang tahu bagaimana persoalan di daerah tentu saja aparatur pemerintah daerah. Ya, yang tahu bagaimana persoalan-persoalan terkait dengan lingkungan, sumber daya alam, lalu penyelenggaraan pemerintahan, tentu hanya yang tahu ada di yang ada di daerah. Nah, tapi kalau kemudian seluruh kewenangan itu dilimpahkan ke pusat, bagaimana mungkin kemudian pusat bisa mengontrol, bisa melihat sejauh mana kemudian potensi yang ada di daerah itu bisa digunakan secara sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat itu sendiri. Ya, ada 34 provinsi yang ada di Indonesia ini, dan itu seluruhnya berpusat ke presiden. Sedangkan tugas presiden saja kemudian sudah banyak ya, lalu kemudian disuruh lagi untuk kemudian melihat bagaimana upaya kontrol terhadap potensi yang ada di daerah itu sendiri. Nah, ini kan sama saja kemudian mengurangi hal-hal yang telah ada di daerah yang sebetulnya menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, dan kemanfaatannya juga dirasakan oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut, tapi kemudian menjadi ranahnya pusat, dan pusat juga yang kemudian menikmatinya. Nah, tentu daerah akan semakin tertinggal, akan semakin tidak berdaya, dan pemerintah pusat juga akan semakin kaya dan semakin memperluas ruang geraknya dalam menggunakan diskresi atau dalam menggunakan keputusan ataupun kebijakannya yang berpihak kepada kepentingan segelintir orang saja. Dan yang ketiga saya kira dampaknya tentu saja adalah terkait dengan perizinan ini, tidak ada lagi mekanisme kontrol dari lembaga tertinggi. Kalau dulu kalau masih ada di daerah masih ada pemerintah pusat yang mengontrol. Tapi kalau kemudian dilimpahkan seluruhnya ke pusat, siapa lagi yang kemudian mengontrol dari kewenangan pemerintah pusat itu sendiri? Kita mengharapkan DPR, ya kita sama-sama tahu proses politik sangat kental di sana. Ya, dan tentu kita hanya berharap ke masyarakat. Lagi-lagi kepada masyarakat ya. Meskipun masyarakat juga yang akan merasakan dampaknya, tapi masyarakat juga tidak boleh diam terhadap hal itu. Kita harus lawan yang namanya keputusan ataupun kebijakan yang sifatnya menguntungkan kepentingan segelintir orang. Itu saja mungkin, Bro Haikal. Baik, terima kasih Bang. Ini ada yang ingin bertanya, mungkin bertanya secara langsung aja juga tidak masalah ya Kak. Karena mungkin kalau misalnya ngetik agak lama, silahkan ini atas nama Trimulya Napo Susiregar. Silahkan Mas untuk bertanya secara langsung saja. Terima kasih izin bertanya. Saya Trimulya Napo Susiregar dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Ini izin bertanya mengenai sedikit banyak tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja nih Bang. Jadi kan terlepas dari berbagai sisi negatif dari disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, yang membuat gelombang penolakan dari berbagai daerah dan juga berbagai lapisan masyarakat dalamnya. Nah, pada dasarnya secara konstitusional, Bang, adakah sisi positif dari disahkannya RUU Omnibus Law ini? Terlepas dari perizinan yang digampangkan dengan dalih dari pemerintah bahwa akan memudahkan investasi dan membangun perekonomian. Nah, secara konstitusional, apakah ada sisi positifnya Bang, dari Baik, terima kasih Mas Trimulya ya. Mungkin Bang Beni bisa langsung direspon Bang, silahkan. Oke, terima kasih Siregar atas pertanyaannya. Bicara mengenai sisi positif ya, tadi
di awal saya telah telah menjustifikasi bahwa konsep Omnibus Law yang digagas oleh DPR dan pemerintah ini sangatlah cacat secara paripurna seperti itu. Artinya tidak ada lagi kemudian sisi positif yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, baik secara formil maupun secara material. Namun kalau kemudian masyarakat dan kita semua menanyakan sisi positifnya, yang namanya Omnibus Law itu sebetulnya jika melihat di beberapa studi perbandingan di negara lain, studi ataupun konsep dari Omnibus Law itu memberikan dampak yang sangat baik bagi negara. Contohnya di Amerika misalnya. Di Amerika itu pernah kemudian pemerintah membentuk undang-undang Omnibus Law tentang tindak pidana seperti itu. Dan terbukti bahwa ketika pemerintah membuat menyusun Omnibus Law terkait dengan tindak pidana tertentu yang diatur dalam Omnibus Law itu dijadikan satu undang-undang. Nah, ternyata kemudian memberikan manfaat baik bagi masyarakatnya. Ya, tindak pidana menjadi berkurang, masyarakat menjadi aman, damai, sejahtera, dan segala macamnya. Nah, tapi kemudian kenapa kemudian di Indonesia menjadi persoalan bahkan kemudian ditentang oleh banyak masyarakat. Omnibus Law secara etimologisnya kan omni artinya beraneka ragam seperti itu. Bus artinya busnya itu diisi oleh banyak dimensi seperti itu. Nah, tapi di Indonesia sendiri seluruhnya dimasukkan ya. Dan bus yang kemudian diisi itu sangat banyak sekali. Bayangkan untuk satu undang-undang saja itu diisi ke dalam 79 undang-undang. 79 undang-undang yang notabene hanya mengatur soal kemudahan berusaha yang dijustifikasi sebagai undang-undang untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, tapi secara substansinya masih banyak kemudian substansi tersebut yang dinilai tidak sesuai secara konstitusional. Dari segi bentuk, dari segi proses pembentukannya saja juga sudah tidak sesuai. Karena tidak ada norma yang ada dalam konstitusi dan juga dalam Undang-Undang 12 tahun 2019, juga Undang-Undang 15 2019 yang kemudian mengamanatkan bagi pembentuk undang-undang untuk membentuk yang namanya Omnibus Law itu. Nah, meskipun pernah terjadi pernah ada gitu ya. Tapi tapi materi muatannya bukan separah ini gitu. Bukan separah ini. Nah, artinya adalah kalau kita melihat sisi positif dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, saya lagi-lagi menyampaikan tidak ada sisi positif. Tidak ada sisi positif sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kemudian ingin memperluas lapangan kerja di Indonesia, ingin kemudian mempercepat alur investasi, tapi tidak juga. Banyak kok kemudian investor-investor asing yang kemudian menilai bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja juga nggak berdampak kok bagi mereka gitu. Juga nggak berdampak kok bagi keinginannya untuk kemudian berinvestasi di Indonesia, nggak berdampak juga. Artinya adalah ini memang ada kepentingan politik tertentu yang ada di pemerintah itu sendiri. Dan kita tidak pernah tahu apa motifnya. Apakah ini menjadi sebuah rangkaian, jadi sebuah kerangkaian dari kemunduran kita berdemokrasi. Karena di tengah pandemi semuanya di tengah pandemi dilakukan dan secara terburu-buru. Dan juga materi muatan yang dilakukan yang termuat justru juga membingungkan masyarakat. Kalau kita pergi ke masyarakat mungkin yang paling awam, Omnibus Law aja mungkin mereka tidak tahu. Apalagi kalau kita sudah membaca. Kita orang hukum saja kemudian tidak kemudian bisa mahfum terhadap 1187 pasal itu. Ya. Mungkin hanya beberapa klaster yang mungkin bisa kita baca. Artinya adalah secara letterlek saja kita telah menyatakan bahwa undang-undang ini sangat buruk sekali. Nggak ada manfaatnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Ini hanya kemudian kepentingan segelintir orang
kepentingan investor dan juga kepentingan oligarki yang sengaja dibangun oleh pemerintah sebagai inisiatornya. Nah, gitu kalau menurut pendapat saya, Siregar. Baik, terima kasih Bang Beni. Mungkin ada lagi kira-kira yang ingin bertanya kepada narasumber kita untuk terkait dengan administrasi pemerintahan. Dipersilahkan untuk baik bertanya melalui kolom chat ataupun nanti bisa langsung bertanya secara lisan menggunakan fitur raise hand, atau bisa juga menyampaikannya di kolom chat yang ingin bertanya secara langsung. Baik. Ada kayaknya? Seperti ada ya. Mungkin terakhir Bang, sekaligus juga dengan closing statement dari Abang nanti, karena kita sudah 1 jam juga ini bersama berdiskusi terkait dengan administrasi pemerintahan. Apakah kemudian menurut Abang secara pribadi Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa menjadi, karena alasan pemerintah salah satunya adalah untuk mempercepat perizinan dan proses administratif dalam investasi dan sebagainya. Apakah kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini akan bisa memaksimalkan kinerja atau sistem online single submission atau OSS itu dan PTSP itu, Bang, pelayanan terpadu satu pintu. Apakah kemudian undang-undang ini bisa menjadi undang-undang yang men-trigger untuk terjadinya maksimalnya sistem itu, ataukah kemudian undang-undang ini hanya menjadi pintu baru untuk semberawutnya sistem perizinan di Indonesia dan administrasi pemerintahan? Silahkan Bang. Ya, kalau kita boleh memprediksi ya, yang namanya sistem OSS itu sangat baik sebetulnya bagi penyelenggaraan pemerintahan. Tentu bagaimana pelayanan terpadu satu pintu bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat dalam mengenyam pelayanan publik. Itu sangat penting sekali. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dan itu menjadi tujuan utama bagi pemerintah, saya sebetulnya masih belum yakin 100%. Dengan adanya undang-undang ini justru akan mempercepat alur birokrasi yang ada pada hari ini. Ya, pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini saja diundangkan, pemerintah daerah sendiri pun masih banyak sebetulnya yang masih belum paham terhadap hal ini. Artinya adalah secara implementatifnya, undang-undang ini belum tersosialisasi secara baik. Nah, undang-undang ini belum tersosialisasi secara baik, sehingga sedikit kemungkinan kemudian sistem itu bisa berjalan secara baik, ya, dan juga bisa terimplementasi secara efektif dan juga efisien. Nah, lalu yang sangat dikhawatirkan adalah dengan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini justru juga akan mengurangi kewenangan daerah dalam mengurus urusan pemerintahan yang sebetulnya memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun daerah. Nah, kita mengenal bahwa daerah sangat kaya terhadap sumber daya alam, sangat kaya terhadap lingkungan seperti itu. Tapi kalau kemudian semuanya itu diambil alih oleh pusat dengan dalih untuk mempercepat laju investasi, untuk kemudahan berusaha dengan membenahi regulasi dan juga perizinan, saya masih belum yakin ya bahwasanya ini menjadi jalan pintas bagi pemerintah untuk melakukan hal itu. Karena pasti banyak saja kemudian kepentingan-kepentingan yang terselubung terhadap hal itu, dan dari bentuk dari proses pembentukannya saja ini dilakukan secara tergesa-gesa, dan materi muatannya juga masih banyak yang kemudian bermasalah, khususnya misalnya pasal 5, pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Dan kalaulah kemudian dari letterlehnya saja masih banyak masalah, bagaimana kemudian itu diimplementasikan? Nah, itu yang kemudian saya masih pesimis terhadap
berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja hari ini. Dan mungkin langsung ke kesimpulan ya, dan sekarang itu diminta oleh Haikal tadi, ya tentu kita sebagai rakyat, karena ini adalah kuliah bersama rakyat ya, kita bersama rakyat tentu tidak boleh diam terhadap hal ini. Perlawanan tetap harus kita gaungkan. Kenapa? Jangan biarkan kemudian produk-produk hukum oligarki seperti ini selalu menjamur di Indonesia. Kita tidak pernah tahu setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan kemudian terimplementasi, kita tidak tahu apa lagi kemudian produk-produk hukum yang kemudian dilahirkan oleh pemerintah. Karena sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini hadir, masih banyak undang-undang yang dinilai bermasalah yang juga turut hadir dan diperkarakan hari ini di Mahkamah Konstitusi. Nah, sehingga kita sebagai masyarakat dan juga sebagai rakyat harus kemudian mengkawal terus dan juga mengawasi jalannya pemerintahan hari ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sebagai masyarakat dan juga sebagai insan akademik ya, karena di sini banyak mahasiswa, kita perlu kemudian menggaungkan kemudian kajian-kajian dan juga menyampaikan secara advokasi gitu ya terhadap penolakan Undang-Undang Cipta Kerja hari ini. Karena kita melihat karena kesibukan masyarakat terhadap kehidupannya, sehingga kemudian kita abai terhadap persoalan bangsa ini. Justru dampaknya juga ke kita juga. Ya. Mungkin hari ini kita tidak merasakan, tapi mungkin sebentar lagi, 5 tahun, 10 tahun lagi kita merasakan dampaknya. Ya, karena ini bicara mengenai pelayanan publik, kesejahteraan sosial. Apa benar ada inisiatif pemerintah untuk memberikan kesejahteraan sosial melalui Undang-Undang Cipta Kerja hari ini? Nah, itu yang perlu kita kawal bersama. Lalu yang ketiga saya kira adalah kita perlu membaca kembali materi muatan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja hari ini. Karena 1187 halaman, tentu kita saja mungkin secara pribadi tidak berdaya, tapi bagaimanapun itu menjadi tugas kita juga ya. Di masing-masing bidang harus kita kuasai. Kita tidak pernah tahu apakah mungkin di bidang investasi mungkin masih banyak lagi persoalan-persoalan norma yang menuai kontroversi seperti itu. Karena kita hari ini mungkin hanya membahas klaster administrasi pemerintahan, sementara mungkin di bidang lingkungan, lalu di bidang pertanahan, di bidang pendidikan masih banyak kemudian persoalan-persoalan norma yang bermasalah seperti itu. Oleh karena itu kita perlu membaca kembali dan mengkritisi agar kemudian pemerintah sadar ini undang-undang ini tidak baik-baik saja, ya, tidak dalam keadaan baik seperti itu. Oleh karena itu lonceng pergerakan, lonceng perlawanan harus tetap kita gaungkan agar pemerintah sadar bahwa dia tengah melakukan yang namanya praktek-praktek untuk menyuburkan oligarki itu sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.